Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang laporan evaluasi lingkungan atas kerusakan ekosistem gambut PT Bayu Garupan Indonesia di Sumatera Selatan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Dias Rofi dengan NIM akhir 054 dan rekan-rekan saya. Saya Priya Emilia dengan NIM akhir 042. Saya Alisa Pratiwi dengan NIM akhir 079. Saya Yeni Fadila dengan NIM akhir 077. Nah, yang pertama ini ada pengelolaan sumber daya alam yang perlu dipertahankan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri, khususnya di sekitar sektor perkebunan kelapa sawit, kebakaran lahan gambut PT Banyu Kahuripan Indonesia PT BKI di Kabupaten Mursi Banyuasin Sumatera Selatan menunjukkan kerugian ekonomi dan ekologis yang disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Tujuan dari laporan ini adalah untuk menghitung dan menganalisis nilai ekonomi dari kerusakan lingkungan baik dari segi kerugian sosial, ekonomi, ekologis, pemulihan hingga kelebihan. Yang pertama ada kerugian sosial ekonomi. Di sini ada 3 uraian. Yang pertama ada aspek uraian dampak, kemudian indikatornya. Nah, ada kehidupan masyarakat lokal sebagai aspek, dan uraian dampak ini ada kerusakan lahan gambut menyebabkan berkurangnya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan masyarakat seperti ikan, kayu, tanaman obat, dan lain-lain. Nah, indikatornya ini penurunan sumber penghidupan itu kurang lebih 30% rumah tangga di sekitar area terdampak. Nah, kita asumsikan jumlah rumah tangga yang terdampak itu 150 rumah tangga. Nah, asumsi rata-rata pendapatan itu 30 juta per tahun. Nah, totalnya itu dari 150 dikali 30 juta dikali 30% yang akan dihasilkan sebesar 1.350.000.000. Kemudian di sini ada kualitas hidup sebagai aspeknya, dan uraian dampaknya itu ada gangguan kenyamanan seperti air bersih yang sulit didapat, dan peningkatan risiko banjir. Nah, di sini ada indikator atau asumsi datanya. Nah, di sini ada 3.365 hektar atau 33.650.000 meter kubik lahan gambut rusak, menurunkan kapasitas serapan air. Nilai ekosistemnya sekitar 10.000 meter kubik. Nah, totalnya itu 33.650.000 meter kubik dikali 10.000 meter kubik yang akan dihasilkan seluruh totalnya yaitu 336.500.000.000. Baik, selanjutnya di sini ada aspek yaitu beban ekonomi masyarakat, di mana uraian dampaknya ada biaya tambahan akibat banjir, penurunan hasil pertanian, dan kesehatan. Nah, di sini uraian dari perhitungannya itu diasumsikan 10-15% pengeluaran rumah tangga meningkat. Diambil rata-rata itu diasumsikan 10% ditambah 15% dibagi 2 yang dihasilkan di mana 12,5%. Nah, jumlah rumah tangga terdampak ini kita asumsikan tadi itu 150 rumah tangga. Rata-rata pengeluaran RT per tahun atau rumah tangga per tahun ini diasumsikan 24 juta per tahun, 2 juta per bulan. Nah, totalnya dari 150 rumah tangga itu dikali 24 juta dikali 12,5% yang hasilnya 450 juta. Nah, total kerugiannya ini ada kerugian kehidupan masyarakat lokal di mana sebesar 1.360.000.000, kemudian kerugian kualitas hidup lahan rusak itu sebesar 336.500.000.000. Kemudian ada beban ekonomi masyarakatnya sebesar 450 juta. Nah, total kerugian sosial ekonomi itu ditambah dari semua aspeknya yaitu
Total keseluruhannya yaitu 338 miliar 300 juta. Selanjutnya masuk pada kerugian ekologis. Yang pertama pada aspek lahan yang terbakar. Untuk uraian dampaknya sendiri, kebakaran terjadi sebesar 3.365,64 hektar pada area perkebunan, menyebabkan hilangnya tutupan vegetasi, degradasi tanah, dan gangguan ekosistem alami. Untuk asumsi datanya sendiri, luas lahan yang terdampak dikalikan dengan nilai ekologis per hektarnya sebesar 84.050.305 sehingga didapatkan 282 miliar 883 juta, sekian. Selanjutnya pada rusaknya fungsi hidrologis, uraian dampaknya, hilangnya lapisan organik dan vegetasi mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap dan menyimpan air sehingga berpotensi tingginya angka banjir serta kekeringan. Di sini sama, untuk luas lahan yang terdampak dikali dengan nilai ekologis per hektar pada rusaknya fungsi hidrologi sendiri sehingga didapatkan 215 miliar, sekian. Selanjutnya, pada hilangnya unsur hara dan penurunan kesuburan tanah, untuk uraian dampaknya sendiri, lapisan tanah akibat kebakaran menyebabkan hilangnya unsur hara dan mikroorganisme yang ada dalam tanah mati. Di sini didapatkan luas lahan yang terdampak dikalikan nilai ekologis per hektarnya, yaitu 4.456.805 sehingga didapatkan totalnya 15 miliar, sekian. Selanjutnya masuk pada hilangnya keanekaragaman hayati. Kebakaran ini menyebabkan musnahnya flora dan fauna. Untuk perhitungannya, dari luas lahan yang terdampak dikalikan nilai komponen per hektarnya atau nilai ekologis per hektarnya sehingga didapatkan 15 miliar total kerugian. Kemudian pada pelepasan karbon ke atmosfer, pembakaran lahan menghasilkan emisi gas CO2 sehingga perlu perhitungan, diantaranya EF tinggi sebesar 842 ton CO2 per hektarnya. Ini termasuk pada kebakaran berat dan gambut dalam, sehingga total emisi yang dihasilkan itu kita kalikan saja luas lahan dikali EF tinggi tadi, sehingga didapatkan 2.833.869 ton CO2. Kita kalikan pada harga karbon yang dikatakan bahwasanya diasumsikan $10 dikalikan 16.700 yang mana dirupiahkan sehingga didapatkan harga totalnya 873 miliar 300 juta kerugian. Nah, untuk selanjutnya ada penurunan penyerapan karbon. Penyerapan karbon berkurang akibat vegetasi yang punah. Kita kalikan dari luas lahan yang terdampak dikalikan komponen per hektarnya sebesar 70.715 sehingga didapatkan total kerugian 238.1.232,6. Selanjutnya ada gangguan tata air dan iklim yang mana tutupan pohon yang hilang mengubah suhu dan kelembapan berkurang sekaligus iklim yang ada. Di sini juga kita kalikan luas lahan yang terdampak dikalikan untuk komponen per hektarnya sebesar 29.712 sehingga di total pada kerugian ini sebesar 99.999.895,68. Tidak hanya itu, ada gangguan fungsi ekologis tanah juga, yang mana kemampuan tanah dalam memperbaiki kondisi tanah berkurang, baik dalam menguraikan limbah dan membentuk tanah baru. Yang diasumsikan penguraian limbah itu sebesar 1.400.000.000 dan pembentukan tanah baru itu 168 juta sehingga didapatkan total 1.568 juta. Selanjutnya, di peningkatan erosi dan sedimentasi,
menyebabkan tanah gampang erosi akibat hujan hingga terbawa oleh badan air sehingga mengganggu pada kualitas air juga. Di sini kita kalikan juga luas lahan yang terdampak dikalikan dengan komponen per hektarnya yaitu 1.218.193 sehingga total kerugiannya 4.999.988,52. Terakhir ada hilangnya sumber daya genetik yang menyebabkan tumbuhan lokal ikut musnah seperti potensi genetik akibat dari kebakaran tersebut. Di sini kita kalikan luas lahan terdampak dikalikan komponen per hektarnya yaitu 386.256 sehingga didapatkan total dari kerugian sendiri itu 1.299.998.643,8 perak. Untuk totalnya sendiri dari kerugian ekologisnya itu ada 1.869.770,9. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang biaya kelebihan atau biaya tambahan yang harus dikeluarkan masyarakat akibat dampak negatif kerusakan ekosistem gambut pada PT Banyu Kahuripan Indonesia di Sumatera Selatan. Selanjutnya, di sini terdapat dua aspek. Yang pertama itu ada kesehatan masyarakat. Pada aspek kesehatan masyarakat ini, pembakaran lahan gambut menimbulkan pelepasan karbon dan asap beracun yang secara langsung menurunkan kualitas udara. Kondisi ini memicu berbagai penyakit terutama ispa, asma, dan juga jantung yang rentan menyerang masyarakat di wilayah terdampak. Untuk menghitung besarnya biaya kelebihan pada aspek ini, kami memberikan asumsi bahwa terdapat peningkatan sekitar 1.500 kasus ispa akibat penurunan kualitas udara tersebut, di mana biaya pengobatan rata-rata per kasus diperkirakan sebesar Rp250.000. Dengan demikian, total biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk penanganan penyakit ini mencapai Rp375 juta. Selanjutnya, pada aspek air bersih, pembakaran dan pengeringan lahan gambut juga berdampak pada kualitas air di lingkungan sekitar. Pencemaran dan penurunan ketersediaan air akan membuat masyarakat kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, mereka terpaksa membeli air PDAM sebagai alternatif. Dalam perhitungan ini diasumsikan terdapat sekitar 300 rumah tangga yang terdampak kondisi ini. Lalu ada biaya pembelian air PDAM diperkirakan sebesar Rp200.000, sehingga total tambahan yang harus dikeluarkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih mencapai Rp60 juta. Lalu kedua komponen tersebut dijumlahkan, total biaya kelebihan yang harus ditanggung masyarakat akibat dampak pembakaran lahan gambut ini mencapai Rp435 juta. Yang selanjutnya ada pemulihan. Komponen pemulihan yang pertama ada rewetting dan pengolahan air. Kegiatannya berupa pembuatan sekat kanal, sumur bor, dan pengaturan aliran air untuk menjaga kelembapan gambut. Biayanya adalah sekitar 15.000 estimasi biaya per unit, sedangkan unitnya ada sekitar 3.365 hektar volume per unit. Jadi totalnya adalah 50.475 juta. Selanjutnya ada vegetasi asli. Kegiatannya berupa penanaman spesies endemik yaitu jelutung, ramen, dan meranti, serta pemeliharaan 3 tahun. Untuk biayanya adalah 3.365 hektar volume per unit dikali dengan estimasi biaya per unitnya adalah 20 juta, yaitu totalnya 67.312.800.000. Selanjutnya adalah pemberdayaan dan rehabilitasi sosial ekonomi, di mana kegiatannya berupa pelatihan masyarakat dan pengembangan ekonomi ramah gambut, berupa ikan, madu, dan tanaman obat. Untuk biayanya adalah 150 KK
untuk kolom per unit, dan estimasi biaya per unitnya adalah 10 juta. Jadi totalnya adalah 1.500.000.000 juta. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Kegiatannya berupa pemantauan vegetasi, kualitas air, dan laporan hasil pemulihan selama 3 tahun. Untuk biayanya, paketnya ada 1 dan estimasi biaya per unitnya adalah 5 miliar. Jadi totalnya adalah 5 miliar. Total dari semua komponen pemulihan dan kegiatan dilakukan berjumlah 151.212.800.000. Selanjutnya ada hasil perhitungan dari semuanya. Aspek pertama adalah sosial ekonomi. Total kerugiannya adalah 338.300.000.000. Total kerugian 1.089.469.069.770,9. Untuk aspek pemulihan, untuk aspek biaya kelebihan, total kerugiannya adalah 435 juta. Untuk aspek pemulihan, total kerugiannya 151.212.800.000. Dan total kerugian dari semuanya adalah 1.466.869.770,9. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir.